Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Apa kabar Ananda hebat? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Nah Ananda, kita akan masuk ke tema baru, yaitu tema 6, energi dan perubahannya. Subtema 1, sumber energi, muatan bahasa Indonesia. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar menemukan informasi dari teks tentang matahari dan pemanfaatannya. Informasi dapat kita temukan pada setiap paragraf yang menyusun sebuah teks. Caranya yaitu membaca secara cermat. Kamu dapat menandai bagian atau kata-kata penting di setiap paragraf, bisa dengan menggarisbawahi atau diberikan stabilo. Setelah menemukan informasi pada setiap paragraf, kita dapat merangkainya menjadi satu paragraf baru. Silahkan perhatikan contoh yang ada di buku pulpena ya. Kalian baca dulu teks energi matahari, terus di halaman 100 ada contoh. Silahkan diperhatikan ya. Menemukan kata-kata penting dalam teks tentang sumber energi. Ketika membaca sebuah teks, kita seringkali menemukan kata-kata penting yang belum kita ketahui artinya. Arti dari kata-kata tersebut dapat kita cari dengan menggunakan Kamus Besar Bahasa Indonesia, yaitu KBBI. Nah, ini sebelumnya pernah kita pelajari ya, menemukan kata-kata penting itu, jadi bukan sesuatu yang baru bagi kalian. Nah, selain mencari di KBBI, kamu juga dapat bertanya langsung kepada guru, kepada ibu, atau kepada orang tuamu. Karena sekarang kalian belajar di rumah, kalian bisa tanya ke ibu, berkirim pesan dengan cara berkirim pesan ya. Atau kalau memang tidak ada Kamus Besar Bahasa Indonesia, kalian bisa download, ada aplikasi Kamus Besar Bahasa Indonesia ya, biar lebih gampang. Menceritakan kembali informasi yang didapat berdasarkan teks lisan tentang sumber energi. Informasi-informasi yang kita temukan dapat kita sampaikan kembali baik secara lisan maupun tulisan. Namun, kita harus memperhatikan informasi-informasi tersebut dengan cermat atau menghindari kesalahan saat menceritakan kembali kepada orang lain. Berikut langkah-langkah menceritakan kembali informasi pada teks lisan. 1. Mendengarkan secara teliti keseluruhan isi teks. 2. Mencatat tokoh, peristiwa yang terjadi, atau jalan cerita pada setiap paragraf. 3. Mencatat kata-kata penting lainnya yang berkaitan dengan tema. 4. Mencari makna dari kata-kata yang baru kamu ketahui. Mengidentifikasi kata-kata khusus dari teks tentang sumber energi. Setiap informasi dalam teks memiliki kata-kata khusus. Kata-kata khusus merupakan kata-kata yang berkaitan erat dengan tema teks. Misalnya, pada teks yang bertema energi, kita dapat menemukan kata-kata khusus berkaitan tema seperti air, listrik, turbin, angin, dan sebagainya. Untuk mengidentifikasi kata-kata khusus dalam teks, kita harus membaca teks secara keseluruhan dengan seksama ya. Setelah itu, tandai kata-kata yang berkaitan dengan tema. Menandainya bisa seperti tadi, digarisbawahi atau diberi stabilo. Menemukan informasi dari teks percakapan tentang sumber energi. Informasi merupakan kumpulan pesan yang menjelaskan tentang suatu hal. Informasi dapat diperoleh melalui berbagai macam bentuk, yaitu tulisan maupun lisan. Untuk dapat menemukan informasi melalui tulisan, diperlukan kecermatan dalam membaca teks. Berikut langkah-langkah untuk mendapatkan informasi dari tulisan, yaitu yang pertama,
membaca dengan cermat. Yang kedua, mencatat informasi penting. Yang ketiga, merangkai dan menyimpulkan informasi tersebut. Setelah kita menemukan informasi, kita akan menyajikan informasi tentang sumber energi dalam bentuk rangkuman. Informasi tentang sumber energi dapat diperoleh dari sebuah teks. Informasi dari teks tersebut dapat kita temukan dengan cara membuat pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan teks yang kita baca. Pertanyaan dibuat menggunakan kata tanya sesuai kebutuhan. Informasi didapat dari teks digunakan untuk membuat ringkasan. Nanti di slide selanjutnya Ibu akan menampilkan kata tanya ya. Kata tanya dan fungsinya ini sebenarnya pernah kita pelajari ya pada pembelajaran sebelumnya. Untuk mengingatkan kembali, silahkan dibaca lagi ini. Ada fungsi kata tanya. Salah satunya mengapa untuk menanyakan sebab, berapa untuk menanyakan bilangan atau jumlah, siapa untuk menanyakan orang atau nama orang, dan lain sebagainya. Ya, bisa kalian baca di sini. Alhamdulillah, kita telah sampai di penghujung pembelajaran hari ini. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bermanfaat. Sampai berjumpa lagi, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum.